di depan itu dikunci dulu. Kecuali nanti Bapak tanya baru dibuka kuncinya, baru kalian boleh jawab ya. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dengarkan saja, Bapak akan buka firman-Nya. Nanti kalau kalian lupa, tadi apa yang disampaikan Bapak ya, nanti Bapak kirim videonya, ya bisa dikirim lagi. Oke, ya. Hari ini Bapak akan menyampaikan firman Tuhan yang Bapak ambil dari kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14, 15 dan 16. Tidak usah dibuka-buka di buku karena di bukunya nggak ada. Ini cuma ada di otak Bapak. Hanya di kepala Bapak ini sama di Alkitab. Jadi nggak ada di buku kalian, ya. Oke. Hari ini Bapak akan bacakan Matius pasal 5 ayat 14, 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kata firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Coba bilang sama kanan kirinya, kamu adalah terang dunia. Coba lihat teman kanan kirinya, jangan lihat jangan lihat yang lain, lihat tatap matanya, bilang kamu adalah terang dunia. Kamu jangan lihat ke sana, lihat ke sini. Berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan. Bilang sama teman-temannya, kamu adalah terang dunia. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Jadi kata firman Tuhan, kamu luas, kamu semua adalah terang dunia. Wow, hebat sekali ya kata firman Tuhan. Siapa kita ini ya? Baik, Bapak teruskan bacaannya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, setiap kalian pasti punya orang tua, benar nggak? Punya ayah, punya ibu, punya papi, punya mami. Siapa di sini yang mau menjaga supaya nama baik papi dan maminya itu tetap bagus? Semuanya ya, semuanya mau jaga nama baik papa mamanya, ya. Oke, sekarang turunkan. Ya, turunkan. Semuanya tidak mau kalau nama papinya atau maminya itu dihina diejek orang. Pasti kita akan sakit hati. Dengerin anak-anak yang dikasih Tuhan. Dengerin. Setiap kita punya orang tua di dunia ini. Tetapi setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan apa? Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anaknya siapa? Allah. Ya, selain ya. Nanti Bapak kasih tahu nih sama papi-papinya ya. Berikut. Dengerin. Setiap kita punya orang tua di dunia ini, tetapi di satu sisi, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga harus menjaga kehormatan, kemuliaan Bapa kita yang ada di sorga. Luar biasa, selain di bumi kita punya Bapa, di sorga juga kita punya Bapa. Dengerin, firman Tuhan katakan gini, ya. Demikianlah hendaknya
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ternyata, ya dengerin, ayo Mas, dengerin. Ternyata firman Tuhan mengajak kita supaya kita memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa kita yang di sorga, yaitu dengan berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat berarti kita nggak memuliakan Tuhan. Ya, dengerin. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena firman Tuhan katakan kita ini adalah terang dunia. Dengerin. Ya, Bapak mau kasih tahu apa itu terang. Ya, firman Tuhan katakan kalau seseorang menyalakan pelita. Siapa tahu pelita di sini ya? Enggak tahu ya. Bapak mau jelasin dikit tentang pelita. Siapa di sini yang pernah lihat lilin? Wow, ya. Siapa yang pernah menyalakan lilin? Wow. Enggak pernah. Oke, turunkan tangannya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, dengerin, umpamanya ini lilin ya. Di tengahnya itu, di atas di tengahnya itu ada apanya? Enggak, sebelum dinyalain ada sumbunya. Ya, berupa benang kecil ya di tengah-tengah itu. Kita nyalakan korek, terus kita nyalakan sumbunya, terus dia menyala terus sampai lilinnya meleleh sampai habis baru dia mati. Nah, zaman dulu belum ada lilin, namanya pelita. Pelita itu begini. Nah ini, Bapak kasih contoh nih. Pelita zaman dulu orang ini ada tabung, ya. Terus di sini dimasukin kayak tali tadi, benang, masukin. Terus di dalamnya diisi sama minyak. Nah, setelah minyak, sumbunya basah dengan minyak, terus kita nyalain korek, terus nyalain. Nah, itu namanya pelita. Kalau sekarang mau obor, pernah lihat obor? Oh, ya. Ya. Fungsinya pelita itu untuk menerangi ruangan yang gelap. Dan orang yang menyalakan pelita, ya, tidak mungkin ditaruh gantang katanya ya, di bawah gantang atau di bawah kolong, dinyalain di bawah kolong. Kira-kira ada manfaatnya nggak kalau kita menyalakan lampu ditaruh di kolong? Nggak ada. Ruangan itu akan tetap gelap, ya, tidak terang. Tetapi orang yang menyalakan pelita biasanya ditaruh di kaki Dian. Wah, siapa itu Pak Dian, Pak? Nanti saya kalau dimarahin gimana, Pak? Iya. Ya, firman Tuhan katakan begini. Dengerin. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam ruangan itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Nggak ada spidol di sini. Ya, Bapak, nggak ada spidol ya, Bapak. Kasih begini aja ya, lihat kaki Dian itu bukan kakinya orang. Nanti kalau bilang, Pak, saya punya teman namanya Dian, boleh nggak saya nyalakan pelita di kakinya? Nanti Diannya kepanasan, dia marah-marah, ditendang kita, aduh panas. Ya. Kaki Dian itu bukan orang. Tapi dengerin, lihat atas, lihat di papan tulis. Siapa di sini pernah menghadiri perayaan Natal? Oh, ya. Biasanya ada lilin yang dinyalakan nggak? Nah, biasanya ada yang begini. Ini ada tiang lurus. Terus di atasnya ada yang bengkok begini. Terus ini ada tiang-tiang kecilnya. Terus di atasnya ditaruh apa? Lilin yang dinyalakan. Ini, perhatiin sini. Ini namanya kaki Dian. Yang disebut kaki Dian itu seperti dia kayak garpu. Ya. Kayak garpu itu kaki Dian. Tahu ya? Oke. Udah kenal sama Dian ya? Oke. Bukan Dion, Dian. Kaki Dian. Nah, dengerin. Kalau kita bicara tentang terang, ya, Bapak mau sampaikan begini. Terang itu seperti yang ini nih, ya, seperti lampu ini, ya. Terang itu akan menjadi perhatian banyak orang.
Jadi kalau kamu menjadi terang dan garam dunia, hidupmu akan menjadi perhatian banyak orang, akan dilihat orang. Wow. Itu akan dilihat orang di sekolahnya, di kelasnya dilihat. Oh, ini bos dilihat teman-temannya. Siapa lagi? Si Kayla dilihat sama teman-temannya. Oh, ya. Ternyata yang dilihat orang itu bukan hanya artis, tetapi kita anak-anak Tuhan selalu dilihat. Oh, siapa namanya? Nah, ya, dengerin. Kalau hidup kita jadi perhatian banyak orang, kira-kira kita mau nggak hidupnya sesuka hati kita? Oh, enggak dong. Kita harus hidup dengan baik, dengan benar. Ya, karena hidup kita akan dicontoh, akan ditiru oleh orang lain. Kalau kita melakukan yang tidak benar, apa kata orang nanti? Ya, anak-anak, nggak usah ditamani. Mau begitu? Kamu mau? Kalau makanya, kan hidupmu kan diperhatikan orang. Ya, tapi kalau kamu nakal, orang bilang, dia selalu nakal. Aku nggak mau berteman sama dia. Mau nggak? Dijauhi. Ya? Dijauhin orang mau nggak? Kita pengen punya banyak teman atau sedikit teman? Banyak teman dong. Ya. Dengerin. Hidup kita menjadi perhatian banyak orang. Kalau hidup kita diperhatiin orang, kita nggak boleh hidup sesuka hati kita. Perkataan kita harus kita jaga. Siapa di sini yang masih suka ngata-ngatain temennya? Ngatain temennya, ngejek temennya. Gak boleh ya, ya, kita sama Tuhan. Tidak boleh, lagi ya. Kamu adalah terang dunia. Perkataannya harus iya, nggak boleh. Perkataan kita harus sopan. Kalau kemarin kita berkata yang tidak sopan, hari ini kita ambil sama Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, itu hal yang pertama. Ya, yang pertama adalah hidup kita akan menjadi perhatian, menjadi sorotan banyak orang. Aurora ya. Aurora akan dilihat orang. Kalau di kelas suka ribut, diperhatikan. Aurora kok ribut terus di kelas ya? Kelas ini kacau. Kan ada Aurora. Ya, jangan sampai nanti orang tidak mau memuliakan Tuhan gara-gara kita. Yosafat. Ya. Iya. Bertobat, Yosafat. Ya, Yosafat bertobat. Bertobat. Ya. Sudah nggak apa-apa itu nggak apa-apa nanti. Oke, perhatiin. Yang pertama, kita sebagai terang dunia, hidup kita akan dilihat banyak orang. Dan kita harus menjaga kehidupan kita. Yang kedua, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya. Yang kedua, kita sebagai terang dan garam dunia, ya. Sebagai terang, ya, kehadiran kita dimanapun kita berada harus bisa menjadi berkat. Ya, kalau ada temannya yang nakal, kita harus nasihatin. Jangan jahil. Ada yang suka bohong, temannya ketemu sama temannya yang suka bohong. Jangan suka bohong. Enggak boleh, anak Tuhan enggak boleh. Ya makanya bilang Kak, jangan bohong. Ya nggak apa-apa, adik ngasih tahu kakaknya nggak apa-apa. Kemana nih? Kita aja ntar ya. Dengerin. Jadi dengerin, kalau ada terang, kira-kira gelap akan bertahan nggak di dalam ruangan itu? Tidak. Ya, ketika terang itu datang, kegelapan akan hilang. Jadi kalau kita, dengerin, tension, masih bisa fokus? Kalau yang rame nanti Bapak
siap? Dengerin, siapa yang ribut nanti Bapak suruh gantiin Bapak di depan cerita ya. Jadi kalau kalian sebagai anak Tuhan, sebagai terang ya dunia, ketika engkau hadir di satu tempat ya, di ruangan mungkin di kelasmu yang tadinya ribut, aturannya tidak menjadi ribut lagi ya. Yang tadinya berisik tidak berisik lagi. Ya. Yang suka berisik di kelas di sini siapa? Bertobat ya siapa? Ya, nggak boleh diulangi lagi ya. Anak-anak Tuhan jangan bikin apa? Jangan bikin keributan di kelas. Dia harus kasih contoh duduk manis. Nggak boleh teriak-teriak. Ya, di kelas harus hormat sama ibu guru. Harus saling mengasihi, ya mengasihi teman. Ya, tidak boleh jahil sama temannya. Ya, kalau ada temannya yang tidak baik, kita nasihatin, kita kasih contoh untuk melakukan yang baik. Itu yang kedua, ya. Kita sebagai terang dunia, maka apa yang kita lakukan ketika kita hadir di satu tempat, kita akan membawa kebaikan. Bukan kejahatan ya. Yang tadinya kelasnya tenang, teduh, jangan datang, jadi lupa, gitu. Atau, yang tadinya tenang, kayaknya datang, kok jadi berisik, gitu. Tadinya ruangannya tenang, teduh, nyaman belajar, dia sama datang kacau, gitu ya. Nggak boleh, ya. Perhatiin, selama ini kita membuat kacau di kelas atau tidak? Iya. Kalau kalau bikin hari ini kita ambil sama Tuhan dan jangan ulangi lagi. Oke? Siap? Oke. Yang ketiga, terang itu artinya bahwa dengan kita menjadi terang dunia, hidup kita akan dimampukan untuk melihat keindahan yang Tuhan sediakan. Artinya ketika kita menjadi terang dunia, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kita akan diberkati hidup kita ya. Hidup kalian akan diberkati, masa depan kalian akan diberkati tuh Tuhan. Siapa mau diberkati masa depannya katanya? Waduh. Luar biasa. Ya, makanya jadilah terang. Jaga perkataan, jaga sikap, harus rajin belajar, hormat sama orang tua, mengasihi teman, mengasihi kakak dan adik. Ya, kalau di rumah jangan kayak kucing dan kucing sama anjing, atau kucing sama tikus, nggak pernah akur sama saudaranya, nggak pernah akur sama kakaknya, sama adiknya, berantem terus kalau di rumah. Ya, hari ini harus bertobat. Gak boleh lagi ya, harus mau hidup rukun sama saudara, sama kakak, sama adik. Haleluya. Dengerin, fokus ke sini sama Bapak. Bapak mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat pelangi? Iya. Iya. Oke, sekarang gimana? Kira-kira pelangi itu indah atau buruk? Indah. Bapak tanya, kenapa kita bisa melihat kalau pelangi itu indah? Angkat tangannya, kenapa? Karena warna-warni, kenapa? Karena turun hujan. Kenapa lagi? Karena bisa melihat. Karena apa lagi? Dengerin, kenapa kita bisa melihat pelangi yang indah? Satu, anak-anak kasih Tuhan, karena ada terang. Coba kalau nggak ada terang, walaupun pelangi itu dibuat seindah mungkin oleh Tuhan,
Perlu kita diberikan mata yang tajam untuk melihat, tapi kalau nggak ada terang bisa nggak menikmati? Jadi hanya karena ada terang. Demikian pula kalau di dalam hidup kita sebagai anak-anak terang dunia, terang kita menyala, terang kita tetap menyala ya, tetap hidup, maka kita akan melihat keindahan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Jadilah terang dunia. Coba katakan kanan kirinya, kamu adalah terang dunia. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kalau jadi terang tidak boleh terus hidup dalam kegelapan. Kita harus hadir dan membawa terang. Coba terang itu, perbuatan yang termasuk terang itu apa aja? Saling mengasihi, apalagi jujur, ya, hormat sama orang tua, rajin, taat sama peraturan, ya. Sedangkan hidup yang ada dalam kegelapan itu hidup yang seperti apa? Buruk, hidup yang buruk ya, itu hidup yang dalam kegelapan. Contohnya apa? Tidak menghormati orang tua, apalagi? Tidak mentaati peraturan, apalagi? Ya, membenci teman, apalagi? Bermusuhan, apalagi? Berkelahi, apalagi? Bertengkar. Masih ada banyak perbuatan-perbuatan gelap ya yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak. Oke. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya.